Halo teman-teman Info Fotografi, jumpa lagi dengan saya Ence Chin dan kali ini masih ada Irwan Sunario di sini ya. Halo. Dan hari ini kita akan bahas tentang dua lensa yang profesional banget nih. Oh iya ini. Ya, lensa 70-200 f2.8 GM. Ya ini kita pasangkan di Sony A7R Mark IV sekarang. Dan kemudian ada lensa Tamron 70-180 mm f2.8. Ini yang terbaru nih ya. Terbaru juga. Nah, juga bukaannya juga sama-sama f2.8. Nah, ini menarik sekali karena mungkin teman-teman yang ingin lensa full frame yang bukaannya sampai f2.8 dan zoom, mungkin akan memilih antara kedua ini. Iya, betul. Makanya saya justru lagi mau cari si lensa tele nih kok. Iya. Buat A7R4. Iya, menarik sekali. Kira-kira kita perlu tes ya. Kita perlu tes ya kira-kira bagusan yang ini atau yang GM gitu ya. Dan apakah yang Tamron punya apakah mumpuni gitu ya untuk A7R4 gitu. Iya, menarik sekali karena dua-duanya lensanya juga termasuk baru ya. Nah, sekarang kita kan sudah tes nih ya. Tadi udah tes, benar. Tentang dua lensa ini, kita foto berbagai skenario seperti itu. Dan kita mulai dari fisiknya dulu deh ya. Perbedaan dari fisiknya menurut Ko Iwan gimana waktu handlingnya? Kalau tadi sih saya coba pakai yang 70-200 GM ini. Saya suka karena ya dia memang heavy sih, front heavy juga. Tapi dengan A7R4-nya cukup gitu ya. Form faktornya dan saya merasanya dia ini seksi gitu. Karena warnanya putih gitu, kelihatannya eksklusif. Jadi seperti kayak lensa mahal, 70-120 sih. Namun memang berat gitu ya. Jadi memang harus dipegang dengan dua tangan gitu ya, dengan hati-hati gitu. Itu baru itu. Kalau pengalamannya dengan kalau yang 70-180 saya rasa ini ringan sekali sih. Enak sih buat di segala situasi seperti kayak mau ambil video pun sebenarnya juga sangat enak gitu. Praktis ya. Praktis, ringan gitu. Nggak terlalu berat juga. Sebagai info ini 1,4 kiloan. Ini 1,4 kilo. Iya. Kalau yang ini 810 gram. Setengahnya ya. Lebih ringan, hampir setengah. Iya. Dan ukurannya juga kita bisa lihat sendiri. Oh iya, ini juga lebih ukurannya pun satu yang begini, satu. Iya. Meskipun di sini ada perbedaan juga nih. Kalau misalnya kita panjang ini, dia kurang lebih hampir sama. Oh, ini kalau dan ini kalau dia ini tidak memanjang lagi. Dia tidak memanjang ya. Kalau yang ini agak memanjang. Cuman karena dia bedanya kan ini kan 200, ini 180. Jadi ini sedikit lebih pendek. Tapi kalau di 70-nya kita bisa lihat jauh lebih kecil. Iya, yang ini jauh lebih kecil. Iya. Jadi menarik ininya. Iya. Mantap. Nah, sekarang dari segi harganya. Oh iya, saya mau tanya nih harganya berapa kok kalau yang ini menarik untuk dibahas karena harganya itu perbedaan cukup banyak. Oh. Kalau yang baru, kita ngomongin yang baru 70-200 GM-nya ini saya cek 37.999.000. 38. Kalau ngomong 38 dibulatkan juta ya 38 juta gampangnya. Sedangkan yang Tamron 20.999.000. Jadi kurang lebih hampir setengah harga. Iya, beda 17-an juta atau 17-an juta udah bisa beli yang lain lagi juga ya. Bisa banyak lensa banyak lensa juga bisa diinvest juga. Jadi lumayan menarik untuk lensa Tamron ini ya kalau dari segi harga. Iya. Oke. Gimana, ada yang mau ditanyain? Kalau sekarang nih buat ketajamannya gimana kok untuk A7R4 kalau Tamron yang 70-180 ini? Tadi kita sudah cobain yang menggunakan resolusi yang paling tinggi nih ya, A7R Mark IV di 70-200 dan juga di sini kita gantian lensanya dan kita foto si Ihsan. Ternyata saya lihat di berbagai focal length resolusi kemampuan dia resolve detail itu sama-sama bagus. Meskipun di bukaan yang terbesarnya f2.8. Jadi Tamron ini saya lihat secara detail dia sama bagusnya dengan yang GM ini, mungkin jadi sesuatu yang ketajamannya untuk di 61 megapiksel itu apakah mumpuni? Itu masih bisa untuk merekam ketajamannya itu. Detail itu masih oke banget. Dan itu mungkin sesuatu yang cukup shocking untuk kita berdua ya, maksudnya
dari Tamron loh, bukan dari first party, tapi dari third party loh. Betul. Dia bisa resolve detail di 60 megapiksel, apalagi kalau kita pakai di 24 pasti udah pasti kita zoom ke 100%, kita magnify, itu masih kita bakal puas dengan detail yang ditangkapnya. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman bahwa ini sepertinya kalau kamera kita high megapiksel atau sekarang atau nanti ke depan ini masih Tamron itu masih bisa mencakupi kalau lensa GMC udah pasti mencakupi udah pasti memang didesain udah didesain buat yang khusus yang megapiksel yang tinggi betul. Nah jadi selain gimana kalau dengan dia punya focusingnya autofokusnya autofokus menarik. Kita juga sama-sama coba dengan A7 Mark III, dua kamera. Dua kamera yang sama, settingannya semua sama dengan kondisi yang sama. Tadi kita ada coba ya. Iya, kita coba bareng-bareng dan Ihsan kita minta bantuannya untuk bergerak lari supaya kecepatannya lebih cepat. Kita mau lihat continuous AF-nya bisa ngikutin atau enggak. Dan ternyata kita juga cek di sini. Di komputer ini kurang lebih 20 shoot berturut-turut kita lihat ternyata dua-duanya juga bisa mengikuti subjek dengan baik ya. Kira-kira dari 20 foto paling yang sedikit kita lihat agak sedikit misfokus sedikit aja itu 2 atau 3 foto kurang lebih. Jadi bisa dibilang continuous tracking dari Tamron sama ini bekerja juga dengan yang lensa terpati pun dia juga masih bisa bekerja ya. Nggak bisa dibilang lelet nih, jadi sebanding ya, setara sangat close to call ya kalau misalnya ada yang menang salah close to call istilahnya sangat dekat sekali. Itu mantap sekali sih saya pikir. Oke. Nah, jadi yang autofocus tadi kan kita juga udah coba ya kan. Lalu tadi kita juga ada coba yang flaringnya ya kan. Flare-nya karakter dari lensa flare itu gimana? Karena kan kadang-kadang lensa gini kan kita kan bawa untuk landscape gitu ya. Dan kadang-kadang kita ambil sunset atau sunrise itu kan kalau kita arahkan ke mata tadi kan biasanya kan ada flare yang terbentuk gitu ya. Betul. Nah, beda nggak antara karakteristik Tamron sama yang Sony GM ini? Kita memang belum sempat ke tempat yang eksotik ya, ke landscape ini karena keadaan sekarang. Betul. Iya, tapi setidaknya kita coba ada sinar matahari yang sangat kuat masuk lewat jendela dan gimana kita coba foto Ihsan dengan membelakangi matahari dan ternyata keduanya menimbulkan ada flare. Flare itu dua-duanya untungnya cukup terkendali. Kalau dibandingkan dengan lensa-lensa yang lawas atau lensa-lensa yang kurang bagus, nah nanti yang terjadi adalah detail dari subjek fotonya itu nggak kontras dan detailnya hilang. Tapi dua-duanya juga kita lihat definisinya masih jelas, maksudnya matanya kelihatan dan pori-pori segala macam masih kelihatan bagus. Nah, bentuk flare-nya itu yang agak sedikit beda ya. Warnanya juga ada sedikit warnanya juga beda sih tadi. Kalau kita lihat, kita bisa nanti teman-teman bisa perhatiin itu ya bulat-bulatannya agak sedikit beda. Ya, cuman ini sesuatu yang preference ya. Jadi misalnya kita memutuskan yang mana yang lebih bagus itu kan kadang-kadang sulit. Betul, karena kadang-kadang flare itu juga membuat satu karakteristik ya dari sebuah foto gitu ya. Banyak orang cari lensa-lensa lama hanya karena untuk flare. Flare-nya ini indah, dianggap indah, maka cocok dengan visinya dia, makanya dia bawa untuk misalnya wedding. Jadi ini teman-teman bisa perhatiin. Dan ini juga nggak konklusif, artinya mungkin nanti kita cobain di lapangan, misalnya di landscape mungkin agak sedikit berbeda. Cuman ini contoh foto ini menjadi suatu referensi awal lah, teman-teman bisa lihat gimana definisinya. Tapi kalau misalnya saya bisa komentari sedikit, memang yang GM itu dia lebih terdefinisi cukup jelas ya, jadi bulat-bulatannya lebih jelas daripada Tamron lebih menyebar, nggak begitu jelas. Tapi tetap masih ada sih ya, flare-nya itu tetap masih ada ya. Nah, jadi yang itu yang tentang dia punya flare karakteristiknya. Betul. Bagaimana dengan bokeh? Kan ini kan f2.8 nih ya kan. Maksudnya bokehnya harus sangat bagus gitu ya. Gimana dengan Tamron 70-180? Fotografer, videografer, sama yang suka potret gitu. Itu pasti sangat mementingkan suatu bokeh, pengen lihat justru kenapa mencari lensa yang bukan besar, kenapa bukan yang kecil seperti f4, f5.6 kurang diminati itu karena
justru mencari bisa bokeh. Itu yang penting. Jadi f2.8 di 70-200 itu bisa membuat bokeh yang bagus. Nah, kalau kita bandingin keduanya, memang kita lihat yang GM itu sepertinya sih lebih halus. Iya. Lebih halus jadi. GM ada karakteristik sih ya tadi ya. Gimana tapi kira-kira Tamron sih memang nggak kalah. Iya. Namun kalau mungkin kalau saya lihat tadi yang lensa yang GM saya rasa bisa dibedakan sih. Kira-kira orang bisa kira-kira udah tahu, oh yang ini kayak sebenarnya GM punya karakteristik sih. Iya. Punya khasnya sendiri ya. Ada khasnya itu ya di situ ya. Itu khasnya bisa dideskripsikan nggak sedikit? Kayak gimana dia? Kalau saya lihat kalau nggak salah tadi background separation-nya ya benar-benar terpisah, terisolasi dengan sangat-sangat bagus sih. Jadi dengan satu kasat mata pun kita udah bisa tahu, oh yang ini yang benar-benar foreground gitu ya, yang backgroundnya itu benar-benar blurnya ya benar-benar blur dan smooth gitu ya. Mungkin kata orang apa namanya smooth battery bokeh gitu creamy. Ya. Creamy. Battery. Iya, saya juga melihatnya seperti itu. Jadi sedikit lebih halus. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata, orang awam yang tidak punya pengalaman ngelihat banyak hasilnya GM, mungkin ya dua-duanya ya bokehnya sih cukup. Sama-sama bagus. Jadi sama-sama tidak ada pola-pola yang aneh dan cukup baik seperti itu. Menarik ya. Jadi paling itu aja ya kan ya. Apa yang karakteristik yang kita coba ya. Dan ini cukup kita berangkat dari kita tidak punya preconception tentang Tamron atau GM karena ini pertama kali kita coba juga ya kebetulan ya. Jadi setelah kita coba jadi cukup shocking juga ya. Shocking juga dengan harga setengah harga. Hampir setengah harga. Kualitasnya tidak kalah ya. Sangat enak sih di budget sih. Sangat enak sih di budget dan ukurannya. Ukurannya pun juga. Nggak ada masalah dengan purple fringing juga ya tadi ya? Nggak ada, dua-duanya sama-sama bagus. Dan satu lagi, kita kan bawa landscape nih. Bagaimana dengan dia punya dust and weather resistance-nya? Dua-duanya sebenarnya udah ada. Ini juga ada gasket-nya, jadi dia nggak bisa masuk. Juga oke ya? Ada weather sealing-nya juga. Mantap sekali. Jadi artinya ya memang menarik sekali. Jadi kembali lagi ke teman-teman semua di info fotografi. Lebih apa yang diprioritaskan teman-teman itu yang mungkin perlu dipikirin, apakah lightweight-nya, apakah soal yang tadi disebutkan mungkin bokehnya atau misalnya warnanya harus putih, itu kan sesuatu preference. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya preference, tapi dari yang kita bisa simpulkan memang kalau misalnya good value, memang Tamron 7180 ini memang ya susah dilawan ya istilahnya. Jadi sangat dengan package seperti ini dia sangat good value. Mudah-mudahan info yang kita berikan ini dan foto-fotonya bisa menjadi suatu input bagi teman-teman bagi yang mencari lensa telephoto zoom yang f2.8 untuk kamera Sony mirrorless full frame ya, baik A7 maupun A9. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Bye-bye. Bye.